dipersembahkan oleh Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan. Pak Yunus Hussein, saya minta penjelasan Anda. Satu soal modus dan kedua soal grey area. Terang enggak, gelap enggak, tapi jangan-jangan itu memang jadi celah seperti disampaikan oleh Mr. X tadi. Tanggapan Anda, Pak Yunus? Begini, jadi kalau ada interaksi antara fiskus ya, tugas pajak dengan wajib pajak, di situ memang ada peluang. Baik misalnya dia konsultasi atau dia minta dibuatkan tax planning lah namanya. Tax planning itu bahasa halus. Isinya ada evasion, ada avoidance, menghindar, bisa juga ya. Ini pernah terjadi pada waktu yang lalu kita pernah laporkan. Bisa juga pada waktu pemeriksaan. Pemeriksaan tadi sebut kalau ada pemeriksaan, ada interaksi. Atau di dalam penyelidikan ya, disebut dalam pajak itu mencari bukti permulaan. Itu penyelidikan. Selama ada interaksi, apalagi mau masuk ke bukti permulaan penyelidikan ini, sudah tentu ada peluang-peluang mereka untuk berkolusi. Kemudian pada waktu mengajukan keberatan pajak atas penetapan pajak ya, SKP itu, di situ bisa juga ada nego-nego, bisa-bisa saja. Sepanjang ada komunikasi, interaksi yang terbuka, peluang seperti itu tetap banyak. Dan varian-variannya begitu banyak, kemungkinan mereka berkolusi tergantung dari orangnya, integritasnya itu. Karena makin banyak wajib pajak melakukan pelanggaran, memang pelanggaran oleh wajib pajak itu cukup tinggi. Makin peluang besar bagi mereka untuk berkolusi dengan biasanya yang menggoda itu wajib pajak yang nggak mau bayar pajak sesuai, atau kemudian juga dari pihak petugas pajaknya yang coba menawarkan. Ya itu nggak bisa dipukul rata, biasanya itu yang jadi objek itu wajib pajak besar lah. Kalau kecil kan nggak begitu berat, nggak begitu banyak lah ya. Tapi wajib pajak yang besar, yang mungkin pajaknya juga besar ya. Inisiatif dari mana ya? Kita nggak bisa pukul rata, bisa dari wajib pajaknya. Kalau fiskusnya punya niat seperti itu bisa-bisa saja. Jadi tergantung dari. Tapi pokoknya gayung bersambut ya Pak? Ya pasti bertepuk dua belah tangan, bukan sebelah tangan itu kalau gitu ya. Celahnya dari undang-undang yang tadi itu Pak, bisa Anda jelaskan nggak sih celahnya dari peraturan? Karena beda pemahaman, kemudian bisa menggunakan, oh ini akan diblokir rekeningnya segala macam. Apa bisa? Ya memang peraturan pajak itu sangat banyak. Sekarang ada HPP, Himpunan Peraturan Perpajakan ya. Itu ada undang-undang KUP, PPN, PPA dan lain sebagainya. Selain itu Dirjen Pajak mengeluarkan banyak edaran ya setahu saya. Dan itu nggak semua orang bisa mudah memahami. Dan di situ wajib pajak memerlukan pertolongan. Bagaimana katakanlah menangani perpajakan mereka. Nah dalam tolong menolong inilah, kalau untuk kebaikan nggak ada masalah, tapi bisa juga ada isinya tolong menolong ini ya. Dan kalau terkait dengan ketentuan lain, misalnya terjadi gratifikasi misalnya atau suap, undang-undangnya ketentuan sudah ada di Undang-Undang 3199 di pasal 12B besar. Kalau ada gratifikasi sebenarnya yang harus membuktikan si pejabatnya, bukan penuntut umumnya. Jadi dialah yang membuktikan dalam waktu sebulan bahwa tidak ada gratifikasi dan tidak terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Aturan sudah ada. Dan tinggal pelaksanaannya nih Pak. Tinggal pelaksanaannya. Kita kan sering kali jauh panggang dari api. Aturan bilang A, pelaksanaannya B gitu. Itu Indonesia terkenal double standar seperti ini. Ya. Pelaksanaannya Mas Roni, kalau dari Komisi 3 sendiri, jauh panggang dari api, aturannya bagus tapi pelaksanaannya, penegakan hukumnya agak kendor gitu. Tanggapan Mbak Roni seperti apa? Begini ya, tergantung keinginan dan kemauan aja. Akhirnya punya landasan aturan yang berlaku dan kadang aturan itu baku. Tapi pada proporsional masing-masing kementerian lembaga beda-beda nih. Oke, sekarang kita konsen kepada terkait dengan personal pajak. Yang fantastis adalah kenapa dia punya duit sebanyak itu. Kita juga nggak bisa menjustifikasi seseorang secara negatif, secara umum. Apakah orang tuanya memang sudah kaya gitu, dia punya ahli waris. Nah, apakah memang yang ini yang dianggap PPTK yang profilingnya tidak wajar. Tapi secara umum pegawai negeri pajak, pegawai negeri yang statusnya pegawai pajak memiliki harta seperti itu
itu sih fantastis. Oke. Tapi selama dia Bisa. bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia laporkan, kiranya itu menjadi pertimbangan. Dasar apa dia memiliki uang sebanyak itu? Tapi kalau dari sisi PPATK kan memberikan data informasi yang cukup. Tinggal penegak hukum yang menjalani proses pendalaman apa yang diberikan informasi dari PPATK. Kenapa penegak hukumnya kendor menurut Bang Roni? Sebenarnya nggak kendor. Kan hanya Kendor lah laporannya dari 2012 baru lambat dia ya, sukses 10 tahun. kan latar Kenapa? belakang kendor dalam artian memberikan informasi PPATK tergantung si penerima informasinya mau melakukan itu atau ada oknum yang menghalangi untuk tidak memprosesnya. Apa bisa itu dilakukan, dihalangi? Bisa saja dan ini terbukti kok. Oke, siapa yang menghalangi? Nah Siapa, itu yang Pak Yuli? perlu Apakah benar pembuktian. di pengawasan ada pihak yang bisa menghalangi penerimaan informasi sehingga tanda kutip tidak bisa diusut? Sebenarnya tidak ada, artinya jalur komunikasi untuk melaporkan apapun penyimpangan di lapangan itu terbuka sebenarnya. Memang ada satu dua yang kadang-kadang buktinya, datanya nggak lengkap, kita stop di jalan karena nggak ada data gitu loh. Tapi tadi masalah harta, kalau yang Pak Alun di LKP kan 56 miliar ya. Betul. Itu bukan uang itu. Itu Aset. kebanyakan Aset. kenaikan nilai jual tanah gitu loh. Dia beli 2006, sekarang 2003. Kalau di Jakarta kan udah berlipat-lipat itu. Jadi bukan semata-mata uang itu karena kenaikan NJOP aja, nilai jual lapangan aja gitu. Jadi tidak semata-mata uang cash yang mengalir dari perbankan, bukan. Itu karena kenaikan nilai jual objek tanah yang ada di Jakarta itu. Oke, nah bicara soal perputaran uang, ada statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa ada sekitar 300 triliun uang hasil yang berputar di Kementerian Keuangan. Kita simak statement selengkapnya. Sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Pajak. Itu yang hari ini di sini kira-kira 300 T itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Baik, banyak yang bertanya, aduh apalagi 300 triliun, jangan-jangan ini uang juga hasil permainan. Sampai Bang Roni posting di Instagram, wow super fantastis gitu. Kita akan bahas uang dari mana dan bagaimana pertanggungjawaban perputaran 300 triliun di Kementerian Keuangan. Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh